Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila Anissa, NIM 19.17003, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat sosial merupakan keadaan yang diinginkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan ketika lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak ada pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap kali terjadi gangguan terhadap kehidupan, masyarakat dapat menolaknya atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima unsur yang baru. Akan tetapi, kadang unsur yang baru dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Nah, jika masyarakat tidak dapat menolaknya karena unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, tetapi sifatnya dangkal dan terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai-nilai sosial tidak akan terpengaruh olehnya dan dapat berfungsi secara wajar. Unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersamaan memengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada warga masyarakat. Nah, hal ini berarti ada gangguan yang terus-menerus terhadap keserasian masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan di antara para warga tidak mempunyai saluran pemecahan. Apabila ketidakserasian dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian adjustment. Nah, jika sebaliknya yang terjadi dinamika tidak penyesuaian sosial, maladjustment, yang mungkin mengakibatkan terjadinya anomi. Suatu perbedaan dapat diadakan antara penyesuaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyesuaian dari individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Peranan keluarga besar atau masyarakat hukum adat semakin berkurang. Kesatuan-kesatuan kekeluargaan besar atas dasar ikatan kesatuan wilayah tempat tinggal terpecah menjadi kesatuan-kesatuan kecil. Misalnya dalam tradisi di Minangkabau, wanita mempunyai kedudukan penting karena garis keturunan yang matrilineal terlihat adanya suatu kecenderungan hubungan antara anggota keluarga bati lebih erat. Hubungan antara anak-anak dan ayahnya yang semula dianggap tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap anak-anak karena ayah dianggap sebagai orang luar atau cenderung bergeser. Pendidikan anak-anak yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga ibu diserahkan kepada ayah. Jika seorang individu tidak ingin mengalami tekanan-tekanan psikologis, harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk saluran perubahan sosial. Nah, yang pertama adalah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan lembaga dalam masyarakat yang mengatur
perkawinan dalam keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, seiring majunya zaman, perubahan sosial menyalurkan perubahan yang terjadi melalui lembaga ini. Misalnya, dalam peraturan lembaga perkawinan, hanya diperbolehkan menikah antar individu yang berbeda jenis kelamin. Namun, seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini, lembaga perkawinan di beberapa negara mulai melegalkan perkawinan sesama jenis. Yang kedua adalah lembaga keagamaan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan manusia. Nah, dalam hal ini, agama diartikan dengan istilah religion atau terdapat suatu sistem yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Nah, perubahan sosial yang terjadi di sini di mana setiap individu diharuskan hanya memiliki satu agama saja. Nah, sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya, di mana agama tersebut merupakan agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Kebutuhan akan intensitas atau kedalaman pengetahuan atau pendidikan pada tiap masyarakat tertentu berbeda. Seperti pada masyarakat sederhana, di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya yang umumnya pengetahuan yang berhubungan dengan cara mereka memenuhi kebutuhannya dengan berburu, menanam, mengolah binatang hasil buruan. Dikenalnya pembagian kerja menurut keahlian dalam berbagai proses produksi mendorong masyarakat untuk memperdalam pengetahuannya. Kemudian dibentuklah lembaga pendidikan formal sebagai pelengkap lembaga informal atau lembaga keluarga. Yang keempat adalah lembaga politik. Dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat kecil seperti keluarga, suku, hingga sebuah negara membutuhkan orang-orang yang bertugas mengatur hubungan antar warga agar selaras. Kepada para pemimpin bangsa, khususnya diberikan kuasa untuk mengatur sekaligus memberi sanksi terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang. Dengan demikian, perubahan yang diinginkan atau direncanakan melalui agen perubahan. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Ya, misalnya sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono X terjadi perubahan sistem pemerintahan di Keraton Yogyakarta. Sebagai akibatnya, peran para bangsawan berkurang. Sebaliknya, peran dukuh menguat. Nah, yang kelima adalah lembaga ekonomi. Manusia membutuhkan lembaga yang mengatur kegiatan ekonomi seperti pembagian kerja, kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan. Lembaga ekonomi muncul
sejak saat masyarakat mulai melakukan barter secara rutin. Walaupun saat itu lembaga belum melakukan peranannya secara kompleks. Perubahan sosial menggunakan lembaga ekonomi sebagai saluran perubahan. Misalnya, pada perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, di mana bertambahnya jumlah pengangguran di daerah pedesaan sebagai akibat dari perubahan sistem pertanian tradisional. Nah, yang terakhir adalah media massa. Nah, media massa baik itu cetak, siaran radio, terlebih televisi, telah sedikit banyak mempengaruhi masyarakat menuju arah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi melalui saluran ini lebih bersifat perubahan yang tidak direncanakan karena terjadi begitu saja di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menimbulkan akibat-akibat sosial dalam masyarakat yang tidak diharapkan. Contohnya perubahan mode pakaian, pola pergaulan remaja, serta selera makan masyarakat. Yang selanjutnya adalah disorganisasi. Disorganisasi merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Cenderung pada ketimpangan dari tatanan nilai dan norma sosial yang berlaku, menimbulkan keadaan yang tidak harmonis, serta dapat mengancam integritas nasional. Disorganisasi menggambarkan situasi dalam masyarakat yang mengarah kepada suasana yang tidak menentu atau tidak adanya kepastian dalam struktur hidup bersama yang berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam kehidupan. Disorganisasi menjadi salah satu fenomena sosial nyata yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagai dampak adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang menyangkut sistem maupun struktur sosial. Disorganisasi biasa terjadi apabila sampai pada proses yang merujuk pada pertentangan dalam hubungan di antara kelompok masyarakat. Disorganisasi dapat disebabkan oleh proses industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat perkotaan. Adapun pengertian dari disorganisasi yaitu gejala pergeseran nilai-nilai sosial serta mulai pudarnya keterikatan tatanan sosial dari suatu lembaga sosial yang mengakibatkan lunturnya nilai-nilai maupun norma-norma sosial, yang kemudian mengarah pada kekacauan atau perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Disorganisasi merupakan gejala yang timbul akibat pertemuan kebudayaan yang beragam, sehingga mengancam integrasi pada institusi sosial yang melembaga di masyarakat. Disorganisasi juga merupakan gejala dan konsekuensi berupa munculnya nilai-nilai baru dalam organisasi sosial di masyarakat, di mana masyarakat tidak selalu berhasil melakukan penyesuaian dengan berbagai permasalahan sosial yang muncul pada tingkat individu maupun kelompok. Disorganisasi merupakan suatu
proses berkelanjutan yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan sosial serta ketegangan dari keseluruhan jaringan hubungan antara individu dengan nilai-nilai, sikap, pola kebudayaan, serta kaidah masyarakat yang terintegrasi dalam sistem sosial. Adapun penyebab dari disorganisasi yaitu terjadinya disorganisasi dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Disorganisasi dapat terjadi dikarenakan banyak faktor yang tidak hanya faktor sosial yang menyangkut hubungan sosial dalam masyarakat, melainkan didukung faktor lainnya seperti faktor ekonomi, faktor sosial budaya, serta faktor politik. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama faktor sosial budaya. Faktor sosial dalam maknanya meliputi contoh nyatanya yaitu adanya ikatan primordialisme yang didasarkan pada kepentingan solidaritas etnis, ras, golongan, kelas, dan budaya tertentu. Primordialisme yaitu perasaan ikatan yang sama dalam suatu kepentingan kelompok yang ingin mengunggulkan kelompok mereka secara berlebihan, serta memandang kelompok mereka paling unggul sehingga dapat mengarah pada perpecahan. Yang kedua adalah faktor politik. Faktor politik dalam hal ini dapat dilihat dari melemahnya hubungan yang terjalin antar kelompok yang awalnya rukun dan damai bisa saja berubah menjadi konflik apabila disisipkan unsur politik di dalamnya. Misalnya, adanya pandangan politik yang berbeda cenderung berujung pada konflik atau pertikaian. Misalnya dalam pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, adanya perbedaan pilihan dalam pemilu cenderung memunculkan kekacauan atau konflik di masyarakat. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi terlihat dari munculnya kesenjangan kelas serta status sosial dalam aspek ekonomi yang kemudian dapat menyebabkan perpecahan yang mengarah pada disorganisasi yang berupa ketidakharmonisan, terjadinya kekacauan atau keadaan yang bercerai-berai. Selanjutnya adalah reorganisasi. Reorganisasi merupakan proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi umumnya disebabkan oleh rasa kesatuan dan persatuan. Adapun reorganisasi perubahan adalah upaya yang dilakukan perusahaan agar kinerjanya tidak semakin menurun karena suatu hal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang semakin parah.
Resorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.